kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. DNA yang terakhir itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada, gitu ya. Dulu waktu saya kecil, Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hashim juga meminta kiai-kiai utama NU melakukan sholat istikharah. Penggagas bendera pusaka merah putih yaitu Al-Habib Idrus Al-Jufri. Kemudian ada lagi operator pembakar semangat para pejuang melawan penjajah. Beliau adalah Habib Salim bin Jindan. Jadi kalau dikatakan tadi ada sang merah putih dari Malawi, saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Cut Nyadin, kemudian Teku Ciditiro, itu pahlawan nasional warga bangsa asli, ya, pribumi asli. Saya yakin betul akan hal itu, karena saya punya sumbernya. Prof, juga ada perdebatan ini mengenai Sultan Hamid. Halaman pertama yang saya buka itu adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal pada tahun 47. Ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Yang menaikkan pangkat lawan lagi. Lawannya kan pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta mau mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, itu izin dulu kepada Habib Ali Kuitang. Penggagas hari dan waktu proklamasi. Beliau adalah Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Bohong. Gue belum nanya banyaknya. Bohong. Pasti bohong ya. Pasti bohong. Salah satunya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hashim memimpin langsung pertemuan tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istikharah para kiai utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen resolusi jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau pegon, ditandatangani Kiai Haji Hashim Asy'ari, disebarluaskan ke jaringan pesantren, tak terkecuali
kepada komandan-komandan Laskar Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumen resolusi jihad juga dimuat di sejumlah media massa pergerakan masa itu. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Prof, kita ingin mempertegas, Kiai Hasyim itu kan orang yang berjuang ya, terutama resolusi jihad itu kan mati syahid, Iya, berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya. Kalau Utsman bin Yahya bilangnya mati sangit, mati sangit. Orang Mati yang- sia-sia. mati sia-sia ya. Bahkan bisa masuk neraka karena melawan pemerintah yang sah. Karena memang dihadirkan ke Indonesia, walaupun waktu itu belum bernama Indonesia ya, ke Nusantara. Hindia Belanda. Ya, waktu Hindia Belanda kan mendatangkan Utsman bin Yahya ini ke Indonesia, ya Iya. kan, ke Nusantara ini. Beliau kan memang bukan orang Indonesia kan, jadi mungkin dari Yaman ke sini memang kepentingan penjajah dan dia ya pasti untuk kepentingan kerja kan gitu kan. Iya, memang kepentingan penjajah. Dan itu karena siapa namanya? Said Utsman itu berada di Mekah, belajarnya lama di Mekah, ketemu sama teman-temannya sana Nusantara. Maka banyak yang komplain, gimana kamu ini kok kita jadi berhadapan dengan kiai-kiai sini. Oh, iya. Nah, itu diantaranya. Tapi ini dapat posisi besar dan dapat posisi secara politik dari Belanda, dan dia karena dia merasa dia Dzurriyyatur Rasul, merasa mengatakan Dzurriyyatur Rasul, maka dia merasa lebih hebat, dan itu yang dipentingkan oleh Belanda. Kamu itu anaknya siapa? Anak Pusendo apa gitu kan? Nah, ini Dzurriyyatur Rasul ini yang ditaati. Belanda punya kepentingan itu. Ada dokumen beredar di medsos bahwa klan Ba'alawi itu banyak di Pasuruan dan Malang itu karena terkait dengan itu. Nah, iya, jadi wilayah-wilayah yang Muslim kuat di Masari, Ampel, itu tanah Ampel itu asal aslinya itu orang Ba'alawi kalau datang tuh bergelombol. Dia memang dikaya Belanda. Belanda kan penguasa. Berarti memang wajar kalau mereka nggak punya nasionalisme ya. Ya saya kira wajar. Karena memang dari Yaman. Iya, dari Yaman. Yang ada nasionalisme itu yang Masai, yang ya Anies Baswedan. Nasionalisme tinggi. Tapi nasionalisme itu dibentuk setelah Indonesia merdeka. Dan akhirnya karena dia di NU itu sangat dihormati. Kalau istilahnya khusus ditutupi tangannya. Kalau kiai saya itu kalau ada habaib ngaku dari mana gitu langsung dinya di ini. Nah, orang kan hormat karena orang ikut kiai. Ya. Loh, mestinya kiai yang menghormati habaib itu kan dihormati loh. Malah sekarang dihina. Ya itu. Itu kalau kiai tidak menghormati habaib, nggak akan masyarakat menghormati. Tidak akan. Karena yang nyuruh kiai ini. Ada istilahnya sekarang feodalisme nasab. Iya. Ya, yang feodalisme cuma sejak dulu. Mereka mengandalkan itu. Dan belum ada penelitian. Gitu. Ya di sini kan orang tawadu ini Dzurriyyatur Rasul. Mereka sudah di framing masa sekarang. Betul. Seperti itu. Penghormatan yang terutama secara berlebihan kan di warga NU aja. Iya, modelnya tidak ada yang menghormati. Nah, tapi mereka ya ibaratnya warga NU ini memberi air susu dibalas air tuba oleh mereka. Gus Dur misalnya dicaci maki. Katanya buta mata, buta hati. Lah ya itu. Ini kan ruwet oleh begitu. Bahkan ya terakhir Kiai Hasyim itu direndahkan oleh seorang Habib di Pasuruan. Datang ke pengajian, Kiai Hasyim itu kan diundang oleh mantan pejabat di Probolinggo. Nah, waktu itu kebetulan ada seorang Habib itu yang ceramah. Nah, tradisi warga NU begitu ada kiai besar datang kan berdiri, salaman. Ya. Nah, yang Habib ini marah. Duduk, itu bukan siapa-siapa itu. Gitu. Ya, Kiai Hasyim waktu itu tidak bereaksi sama sekali. Cuman ya cerita ke saya beberapa kali memang. Nah, kalau melihat kasus ini, bukan hanya kesombongan nasab, Prof. Ada kebohongan juga yang dilakukan oleh mereka. Ya kan? Ya termasuk, mohon maaf, kemungkinan klaim-klaim itu banyak bohongnya, apalagi sampai berani membuat hadis palsu dan seterusnya itu. Nah, dalam konteks ini, Prof, ya mohon maaf, saya pernah bertemu dengan Gus Afif, yang pernah kuliah di Al-Azhar. Beliau cerita, Gus Afif itu menantunya Kiai Asep. Beliau cerita, kalau di Mesir itu, ada semacam pendapat umum, kalau ada orang tersesat,
atau nggak tahu jalan, jangan sampai tanya kepada orang Arab gitu, karena semakin tersesat karena dibohongi gitu. Tanyalah ke ibu-ibu gitu kan, mereka jujur kalau ibu-ibu, kalau ke orang Arab pasti semakin tersesat. Nah ini gimana?